Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladhi asbahna bibarakatihi wa amsayna biridaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengurus Masjid Raya Gantiang beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, orang tua kita, imam kita yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Duhai Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa waktu peristiwa Isra Mi'raj itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat yang pertama itu dengan sebutan hamba. Maka turunlah kemudian ayat yang menjelaskan tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan hamba yang dimaksud di situ adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Masjidil Aqsa, kemudian beliau salat 2 rakaat, disebutkan dalam riwayat. Setelah itu beliau mi'raj, naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Setelah itu naik lagi, bertemu dengan Allah, naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah di Mustawa. Kalimat indah yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, keberkahan, kebaikan, kedamaian, keselamatan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut dengan kalimat yang indah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah kemudian? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu, assalamu alayka, keselamatan untukmu Muhammad, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Ini poin penting yang ingin kita kutip Bapak Ibu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bertemu dengan Allah, Mi'raj, bertemu dengan Allah di Mustawa, sebutan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah langsung. Tadi ketika Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Muhammad disebut sebagai seorang abdun, hamba. Ketika bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, di Mustawa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah dengan sebutan nabi. Padahal malamnya sama, momentumnya sama, di kejadian yang sama, tapi karena tempat yang berbeda, sebutan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata juga berbeda. Bapak Ibu,
Dan ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah dengan sebutan Nabi, apa kata Rasulullah? Oh, berarti saya hadir di Sidratul Muntaha ini, berarti saya berada di mustawa ini bukan lagi sebagai seorang hamba biasa, bukan lagi sebagai seorang Muhammad yang kehilangan istri, bukan lagi sebagai seorang Muhammad yang kehilangan paman, tapi saya hadir di sini sebagai seorang nabi. Kalau saya seorang nabi, berarti saya punya pengikut. Maka Bapak Ibu, apa yang kemudian kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah, karena saya sebagai seorang pengikut, maka keselamatan tidaklah menjadi milik saya seutuhnya. Keselamatan itu juga milik para pengikut-pengikut saya. Siapa pengikut Nabi Muhammad itu? Didoakanlah kemudian oleh Rasulullah, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Duhai Allah, keselamatan bukan hanya untukku, tapi keselamatan juga untuk kami dan hamba-hambamu yang soleh. Kami itu siapa? Kami yang ada di langit ini ya Allah. Siapa yang ada di langit waktu itu? Para malaikat-malaikat Allah dan para rasul-rasul yang terdahulu. Ada Nabi Adam di langit pertama, sampai kemudian Nabi Musa di langit ke-6 dan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuhnya. Para nabi-nabi, para malaikat ada di langit, didoakan oleh Rasulullah dalam kalimat Assalamu alayna. Artinya apa Bapak Ibu? Kiranya nabi-nabi terdahulu, senior-senior Nabi Muhammad SAW dan para malaikat pun termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa itu langsung. Doa itu langsung diungkapkan oleh Rasulullah di mustawa ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup sampai di situ saja. Keselamatan bukan hanya untuk aku, keselamatan bukan hanya untuk penduduk langit ini ya Allah, tapi wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan itu juga untuk hamba-hambamu yang soleh. Pak Ibu, pertanyaannya, siapa hamba-hamba yang dimaksud oleh Rasulullah itu? Tentu hamba yang mengikut Muhammad sebagai seorang hamba. Tadi Muhammad disebut sebagai seorang hamba di bumi. Maka yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah hamba yang ada di bumi. Hebatnya Bapak Ibu, ternyata yang didoakan oleh Rasulullah itu bukan hanya umat beliau, tidak secara keseluruhan, tidak. Apa salahnya Rasulullah kemudian mendoakan keselamatan untuk umatku, umat Islam ya Allah? Tidak, ternyata keselamatan itu untuk semua hamba-hambamu ya Allah yang akan mensolehkan dirinya nantinya, yang mensolehkan dirinya. Bapak Ibu, kalimat as-solihin itu sekaligus juga untuk menseleksi kita umat Nabi Muhammad ini, apakah kita bisa menembus status soleh itu atau tidak. Ini yang harus kita pikirkan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu, dalam doa Rasulullah yang disampaikan di waktu Isra Mi'raj itu, di langit di mustawa itu, bukan untuk seluruh umat Islam, tapi untuk umat Islam yang berupaya menghambakan diri menjadi orang-orang yang soleh. Makanya disyaratkan oleh Rasulullah di dalam kalimat itu, Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Maka hanya orang-orang soleh sajalah nanti yang bisa menembus doa yang langsung disampaikan oleh Allah di mustawa di dalam Sidratul Muntaha itu, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, percakapan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kemudian kita kutip dan dilestarikan di dalam bacaan salat yang kita baca setiap hari. Ini Bapak Ibu sekaligus menjadi pesan bagi kita untuk memotivasi diri kita,
bahwa dulu ada percakapan dari Rasulullah SAW yang itu juga untuk menentukan siapa nanti umat Islam ini yang masuk dalam doanya Rasulullah. Dan hebatnya Bapak Ibu, ketika seorang hamba, seorang manusia, umat Islam yang masuk ke dalam status soleh, yang berupaya mensolehkan dirinya, lalu masuk dalam status kesolehan itu, maka itu menjadi salah satu jaminan dia akan satu surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya. Dan itu disampaikan oleh Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Ada 4 kelompok manusia nanti Bapak Ibu yang akan satu surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga tertinggi, surga Firdaus, surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada 4 kelompok manusia yang bisa satu surga dengan Rasulullah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi. Kita tidak akan bisa masuk ke dalam kelompok ini karena nabi sudah ditutup dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Was-siddiqin, orang-orang yang selalu menjaga kebenaran dan orang-orang yang dulunya membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW pertama kali. Dan kita mungkin akan sangat kesulitan masuk ke dalam kelompok ini. Was-syuhada, orang-orang syahid. Orang-orang syahid adalah orang-orang yang gugur berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mungkin juga akan tipis bisa masuk ke dalam kelompok ini. Jadi kita masuknya di mana? Was-shalihin, kelompok hamba-hamba yang soleh. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Ketika kita masuk ke dalam kelompok hamba-hamba yang soleh ini, maka kita akan berada dalam bagian doa yang disampaikan oleh Rasulullah di saat Rasulullah bertemu dengan Allah di Mustawa. Bayangkan Bapak Ibu, tempat itu tidak bisa dimasuki oleh makhluk apapun, makhluk manapun, kecuali Nabi Muhammad SAW. Bahkan malaikat Jibril sekalipun tidak bisa masuk ke situ. Yang bisa masuk ke situ hanya Nabi Muhammad SAW. Di tempat yang sangat mulia itulah Nabi Muhammad menyampaikan permohonan langsung kepada Allah, beri keselamatan itu ya Allah kepada penduduk-penduduk bumi. Siapa mereka yang menghambakan diri dan menjadikan mereka sebagai orang yang soleh. Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam status hamba yang soleh itu? Ditangkaplah kemudian oleh Allah, sekaligus dipesankan oleh Allah. Apa kata Allah? Secara eksplisit bisa kita baca. Muhammad, apa benar kamu mau menyeleksi umatmu? Apa benar kamu ingin melihat siapa umat-umatmu yang akan menjadi hamba itu, menjadi hamba yang soleh itu? Benar ya Allah? Maka caranya kata Allah, ini saya kasih perintah, yaitu sholat 50 kali sehari semalam.